Hai, Shalom keluarga besar Sabi Nilai. Apa kabar semuanya? Saya yakin kita semua berada di dalam pemeliharanya Tuhan dengan keadaan yang baik, sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Saudara, kita akan meneruskan ibadah online kita pada pagi ini. Dan bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah online ini, kami sangat mengalu-alukan dan menghargai masa dan waktu yang diberikan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk meninggalkan komen di bawah supaya kami dapat mengenali saudara, berkenalan dengan saudara dan dapat menjangkau rakan-rakan yang tidak berkesempatan dengan kita pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan, dan di saat kita memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa yang di syurga, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapa akan ibadah online ini, Bapa, akan penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah berlalu, Bapa, kekasih setia-Mu, Bapa, kesempatan baru yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan sehingga selesainya nanti, Bapa. Biarlah melalui pujian penyembahan di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, Engkau Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi, sehingga melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kasih kami di dalam-Mu, Tuhan, semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Dan sekali lagi Bapa, ibadah ini kami persembahkan di dalam nama-Mu, Bapa. Terpuji dalam nama-Mu, Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami. Amin. Dan selamat beribadah semuanya. Jemaat Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Jadi saya akan bawa kita dalam pujian dan penyembahan kita. Saya percaya Anda yang ada di rumah rindu akan hadirat Tuhan. Dan mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia pada pagi ini. Mari kita angkatkan penyembahan yang menyatakan ku menyembah. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
aku memujimu. Sungguh besar Kau, oh Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya kami dilepaskan pada hari ini ya Bapa. Kami jemput hadirat Roh Kudus Tuhan hari tempat ini pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi ini Tuhan, biar kami datang menyembah, biar kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita ya Bapa. Haleluya Bapa, terpujilah nama Yesus. Segala doa ini kami balaskan di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Baiklah, mari kita masuk dalam ruangan pujian kita. Kita angkatkan sebuah pujian yang menyatakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita angkatkan sekali lagi pujian ini. Kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dimanapun Anda berada di rumah, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang sukacita. Ada amin. Baiklah, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari saya mengajak semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun engkau berada. Kita bawa diri kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita jemput hadirat Roh Kudus ada dalam hati kita, berbicara pada kita, menjemput hadiratnya untuk bersama kita pada saat ini. Mari kita mengangkatkan penyembahan yang menyatakan, ku masuk ruang Maha Kudus, sebagai satu doa kita sebelum mendengar sabda firman. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, kau ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Tuhan, kita angkatkan sekali lagi penyembahan ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, kau ku sembah, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
Mari kita lanjutkan dengan mendengar sabda firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat beribadah sekali lagi secara online bersama SIB Nilai. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan telah menolong kita hingga ke hari ini. Kita masih lagi dapat beribadah bersama walaupun dalam keadaan secara online, tetapi saya percaya kasih dan hadirat Tuhan ada berserta dengan setiap pribadi kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini supaya menjadi satu pedoman, dorongan, dan kekuatan buat kita sepanjang kehidupan kita dan hari-hari ke depan untuk berdepan dengan apapun cabaran dan tantangan hidup. Namun kita tetap percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Engkau Bapa yang memelihara kami, memperhatikan hidup kami setiap waktu hingga ke hari ini. Kami merasakan kasih dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata, yang sempurna dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapa Surgawi, kami mendengar sabda firman-Mu, kiranya kasih dan damai-Mu Tuhan memberikan dalam memerintah hati kami dan mempersiapkan kami seperti hati yang subur untuk menerima benih firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan secara pribadi, dan akhirnya kami menjadi orang yang taat dan setia akan kebenaran-Mu dan hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah bersama pada pagi ini. Kiranya Engkau terus menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali lagi karena hari ini adalah terakhir kita belajar tema membangun keuangan yang sehat, dan saya mengakhiri subtema hari ini dengan firman Tuhan Mazmur 145 ayat 14 hingga 16. Mazmur 145 ayat 14 hingga 16, di mana di akhir hidup kita satu tema yang saya mau mendorong kita di mana adalah bertahan menghadapi krisis hidup. Bertahan menghadapi krisis hidup. Karena seperti yang saya selalu katakan, kehidupan kita tidak selalunya berada di posisi yang indah. Ada turun naiknya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita seperti graf yang punya cabaran dan tantangan. Namun di saat kita menjadi orang yang telah memberi hidup kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kehidupan kita dan Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu pasti memampukan kita dan menolong kita dan menguatkan kita dan memberi kita hikmat dan memberikan kita kemampuan yang sesungguhnya sehingga kita dipercayakan, bahkan kita semakin hari semakin bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, kita akan belajar bertahan menghadapi krisis hidup. Di dalam Mazmur 145 ayat 14 hingga 16 adalah pujian ataupun di mana pujian dari Daud bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan dia secara pribadi. Dia seorang raja yang diangkat selepas Saul, dan Daud menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, juga mengalami krisis hidup, mengalami krisis dalam kepimpinan dia, mengalami ancaman dalam kepimpinannya. Tetapi di saat dia masih mengandal dengan Tuhan, di saat dia percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kemampuan dia melalui proses sebelum dia diangkat jadi raja, dia mengembalakan domba, dia mengalahkan singa, dia mengalahkan Goliat dalam kehidupannya. Jadi saya percaya di dalam proses hidup
Raja Daud itu menguatkan dia melihat kepada kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia untuk menangani ataupun berdepan dengan masalah-masalah dan krisis-krisis yang dia hadapi. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita membaca dalam Mazmur 145 ayat 14 hingga 16. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan membangunkan semua yang rebah dan menegakkan semua yang tersungkur. Semua mata yang tertumpu penuh harapan kepadamu, dan Engkau memberikan mereka makanan tepat pada musimnya. Engkau membuka tanganmu lalu memenuhi hasrat setiap makhluk hidup. Saya mengambil versi dalam Alkitab versi Borneo. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Cuma dari kita mau percaya ataupun tidak dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, di mana kita belajar bagaimana Abraham taat kepada perintah Tuhan, mempersembahkan anaknya Ishak, sehingga di dalam ketaatan dia membangun kesetiaan yang sungguh-sungguh diperhitungkan Tuhan, dan akhirnya di dalam kesetiaan dia membentuk kesabaran dan ketaatan yang hidup di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jemaat Tuhan, kenapa saya membawa firman Tuhan ini kepada kita pada hari ini? Tidak dinafikan bahwa sekarang kita masih lagi berdepan dengan COVID-19 virus yang telah melumpuhkan ekosistem dunia, di mana dari sudut kesehatan, dari keselamatan, ekonomi, dan sosial di setiap negara. Dari hal yang kecil, virus yang kecil ini melumpuhkan ekosistem dunia. Namun kita lihat bahwa negara kita, Malaysia juga, ataupun di dalam kehidupan kita secara pribadi tidak terlepas dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, di mana masalah dan cabaran krisis yang kita hadapi pada saat ini adalah ekonomi dan sosial dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat laporan Jabatan Perangkat Malaysia bahwa pengangguran melonjak pada 5.0%, dan dia akan semakin meningkat ke depan lagi. Namun apa yang kita lihat pada saat ini, jemaat Tuhan, bagaimana kita berdepan dengan hal seperti ini, krisis seperti ini? Apakah krisis ini menjadikan kita meninggalkan Tuhan, ataupun krisis ini akan melihatkan kita bagaimana Tuhan bekerja sesungguhnya dalam kehidupan kita secara pribadi? Banyak orang-orang di luar sana kehilangan pekerjaan, mengalami masalah rumah tangga, mengalami krisis ekonomi yang terus sepertinya dari kehidupan yang selesa jatuh kepada kehidupan yang sepertinya tidak dapat survive dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya katakan kesan wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat, dan pengangguran juga meningkat, dan masalah sosial juga bertambah oleh karena ekonomi yang tidak menentu. Oleh sebab itu banyak dari kita mengalami pemotongan gaji sehingga kehilangan pekerjaan, dan kita berada di rumah. Tentu semua ini tidak mudah, betul? Tidak mudah, memang tidak mudah. Tidak heranlah banyak dari kita bertanya-tanya, bilakah keadaan ini akan berhenti dan segera membaik? Bagaimana harus kita respon dalam keguncangan ekonomi ini, dalam hal seperti ini, krisis ekonomi, krisis sosial yang ada, dan bagaimana kita berdepan dengan krisis iman kita, terus bergantung percaya kepada Yesus dalam keadaan seperti ini. Hal-hal ini menguji kita, hal-hal ini membawa kita bagaimana kita melihat kuasa Tuhan, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh itu yang dirasakan oleh Daud di dalam Mazmur 145. Kalau daripada topik atas ayat ini adalah puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Dalam krisis dihadapi oleh Daud punya kesempatan untuk terus memuji kemurahan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan dia melihat krisis itu menjadi hal yang kecil, bukan hal yang besar dalam kehidupannya, karena dia benar-benar bergantung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, satu hal yang saya dapat di dalam firman Tuhan ini, saya belajar dan saya merenungkan satu statement yang menjadi satu teguran buat saya secara pribadi, dan menjadi satu
peringatan kepada saya, bahkan kita semua, bahwa agama menjadikan kita terikat kepada culture ataupun tata cara manusia. Ingat ya, agama menjadikan kita terikat kepada culture, budaya yang dimana tata cara manusia dan menjadi satu kebiasaan. Tetapi kekristenan yang sejati, kekristenan yang sejati adalah mengalami anugerahnya setiap waktu. Tetapi kekristenan yang sejati adalah mengalami anugerahnya. Anugerahnya siapa? Yesus Kristus setiap waktu. Agama tidak menjamin kita. Agama, kekristenan, IC kita tidak menjamin kita. Tetapi kehidupan pribadi kita bersama Tuhan, mengalami anugerahnya setiap waktu, membawa kita semakin kuat dan percaya akan janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saya sangat diberkati dengan ayat ini, dan saya mau mengakhiri pelajaran membangun keuangan yang sehat, membangun pengelolaan kehidupan yang benar dalam kehidupan secara pribadi sebagai orang Kristen yang telah percaya, yang telah dipulihkan. Bagaimana kita mengurus hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya mengakhiri dengan firman Tuhan ini dalam Mazmur 145 ayat 14 hingga 16 dengan tema bertahan menghadapi krisis hidup. Bertahan menghadapi krisis hidup. Di dalam kekristenan, banyak orang mengatakan bahwa setelah menjadi orang percaya, hidup kita senang-senang, hidup kita bebas dari permasalahan. Tidak jemaat Tuhan, tidak teman-teman yang saya kasih Yesus Kristus. Tetapi yang sebenarnya, apabila di saat kita memberi diri kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah waktunya kita diproses, iman kita dimurnikan, dan kita semakin hari diproses untuk menjadi serupa dengan kasih Kristus. Amin. Di dalam firman Tuhan ini ada 3 perkara yang kita akan pelajari dan akan kita sesuatu hal yang kita akan pegang dalam kehidupan kita ataupun kita menjadi dorongan buat kita. Yang pertama harus kita ingat adalah krisis iman Kristen. Bertahan menghadapi krisis hidup akan mendampak ataupun memberi kesan kepada iman kekristenan kita. Kenapa? Di dalam kehidupan kekristenan kita terdapat beberapa hal yang menyebabkan krisis iman terjadi. Iman ataupun proses hidup iman itu daripada kepercayaan kita, di mana kita mengandal sepenuh kepada Tuhan. Ada 4 hal yang akan menjadi krisis iman dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama adalah pemurnian iman akan terjadi. Markus 14 ayat 1 hingga 31 adalah di mana kisah murid-murid Yesus bersama dengan murid-muridnya di saat terakhir. Di sana kita dapat melihat, saya tidak membacanya tapi dapat meringkaskannya, bahwa di sana kita melihat Yudas mengkhianati Yesus. Nubuatan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus di saat waktu Yesus ditangkap dan penyaliban. Nah, kenapa ini terjadi? Sebagai murid-murid Yesus yang ada, dan bahkan kita yang sudah percaya Tuhan, kita akan mengalami pemurnian iman. Iman kita akan diuji, apakah kita bertahan, apakah kita taat, ataupun apakah kita benar-benar setia akan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita hanya meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, murid-murid Yesus juga tidak terlepas dalam pemurnian iman. Dan hingga ke hari ini juga pemurnian iman tetap terus terjadi kepada kita semua yang percaya akan Tuhan, karena orang yang tetap setia dan bertahan dalam iman akan mendapat mahkota kehidupan, akan mendapat kehidupan yang kekal, berkemenangan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kehidupan kita, iman kita. Yang kedua, hidup yang masih dikuasai dosa dan kedagingan, itu krisis iman juga. Kenapa? Kita mengalami proses penyangkalan diri kita setiap waktu.
Kita berdepan setiap hari membuat keputusan untuk mempunyai tindakan pikiran di mana melakukan yang menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan, itu pilihan kita. Itu krisis iman juga. Kenapa? Kita sentiasa berdepan dengan pilihan. Kita berdepan dengan dosa lama kita berdepan dengan kedagingan kita. Oleh sebab itu, kenapa Yesus sangat menekankan kita supaya meninggalkan dosa kita yang merintangi kita, yang mengikat kita, harus kita lepaskan secara tuntas, secara habis-habisan, tidak ada satupun sisa yang tertinggal. Karena apa? Itu akan menjadi krisis iman kita. Itu akan mengikat kita. Itu akan menjadikan kita tidak bebas. Kita akan serasa sepertinya rasa bersalah setiap waktu. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, hal ini kita harus benar-benar tanggalkan. Kita harus perhatikan krisis iman ini, supaya itu tidak menjadi penghalang kita untuk semakin percaya dan mengandal kepada Tuhan. Yang ketiga ialah mereka yang murtad kepada iman percaya kepada Yesus. Pada mulanya orang-orang ini adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang beriman, orang yang melayani. Tapi pada satu waktu, di saat iman diuji, mereka meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Pada satu waktu, terang Tuhan tinggal di dalam mereka. Mereka melayani Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi ada satu percobaan yang menghalang mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak benar membangun dasar iman yang benar, dasar yang kokoh. Oleh sebab itu, seperti yang statement saya katakan tadi, agama menjadikan kita terikat pada culture, tata cara manusia. Tetapi kekristenan yang sejati mengalami anugerahnya setiap hari. Agama menjadikan kita mendasarkan hidup kita sebagai hanya dasar agama, hanya sebagai tata cara hidup manusia. Tetapi kekristenan yang sebenar adalah mengalami Kristus setiap hari, mengalami Kristus setiap hari. Amin. Itu kekuatan kita, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kita menjaga iman kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, murtad daripada Tuhan. Yang keempat adalah pencobaan-pencobaan dalam pembentukan karakter kita, sosial, sekeliling kita, ekonomi, dan keluarga. Ini akan boleh menjadi krisis iman kita, karena ada orang tidak dapat menanggalkan kedagingannya, karakter hidupnya, akhirnya dia berputus asa dan lebih baik saya mati lagi dalam kehidupan yang lama. Ada juga sosial. Kenapa? Salah berada di lingkungan yang menempatkan diri dalam lingkungan yang tidak benar. Pada mulanya engkau kata bertahan, saya boleh bertahan dalam imannya, boleh bertahan dengan iman yang ada di lingkungan yang ada, tetapi sebenarnya Anda sedang menjebakkan diri Anda kepada keadaan yang akan meracuni Anda. Oleh sebab itu, kita harus berada di komsel, kita harus berada di community yang benar, jemaat Tuhan. Ekonomi, krisis ekonomi boleh menyebabkan kita meninggalkan iman kita daripada Tuhan. Dan keluarga juga, keluarga yang masih terikat dengan budaya, terikat dengan culture adat nenek moyang kita, itu menjadi krisis iman kita juga. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita harus perhatikan hal-hal ini dan bagaimana kita berdepan dengan hal-hal ini dan bagaimana kita menjadikan hal ini sesuatu perkara yang serius diambil perhatian. Amin. Nah, hal yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Di dalam Alkitab banyak hal yang menyatakan bahwa masalah ekonomi, krisis ekonomi sudah terjadi di Perjanjian Lama. Di satu waktu yang panjang hingga sekarang ini, krisis ekonomi itu menjadi permasalahan abatan dunia. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya krisis ekonomi adalah membawa kita beriman di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat kisah-kisah Alkitab tentang kegoncangan ekonomi. Kejadian 12 ayat 10 hingga 20, di mana Abraham dipanggil pada mulanya dari tempat asalnya ke Mesir.
ke tanah Kanaan, dan satu waktu ke tanah Kanaan, dan di satu waktu tempat yang mereka di tanah Negeb, satu tempat yang mereka tinggal pada waktu itu, mendirikan kemah, mengalami kelaparan, mengalami musim ekonomi atau keguncangan ekonomi, ya, kelaparan. Dan apa yang terjadi? Abraham membawa istrinya si Sarah ke tanah Mesir untuk minta bantuan Firaun. Nah, di dalam keadaan seperti ini, apakah Tuhan tidak memperhatikan Abraham? Iya, Tuhan memperhatikan Abraham, tetapi apa yang kita dapat belajar dalam Kejadian 12, di dalam itu mereka mengalami kegoncangan ekonomi dan mereka percaya bahwa ada jalan yang Tuhan buka, dan Tuhan menggerakkan Abraham ke tanah Mesir, dan di situ Abraham diuji dengan iman bahwa di sana ada satu cerita di mana Abraham mengatakan kepada Firaun, Sarah itu adiknya, sehingga hampir saja Firaun meniduri istrinya Sarah, dan di situ Tuhan mengatakan kepada Firaun bahwa itu bukan adiknya tapi istrinya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita, di dalam kisah ini, di dalam Kejadian 12 adalah kita harus hidup taat dengan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Benar, hidup yang benar, dan hidup tanpa rasa takut. Oke? Hidup yang kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Bukan lagi melakukan penipuan dan melakukan mengambil hal-hal yang mudah untuk menyenangkan kita, tapi baik kita memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan pasti mencukupkan dan Tuhan akan memperhatikan Anda. Banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, benar? Tetapi orang yang percaya dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan mereka. Tuhan pasti akan menjaga mereka. Tuhan pasti akan memberkati mereka dengan pekerjaan. Karena apa? Dalam diri mereka sudah punyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang takut akan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 1 hingga 35, Ishak juga mengalami kegoncangan ekonomi bersama dengan istrinya Ribka. Di dalam hal itu, Ishak sudah mengalami berkat oleh bapaknya Abraham. Dan dia mengalami masalah yang sama, di mana dia juga berbohong kepada raja di situ, Abimelek, kalau tidak silap saya. Dia berbohong berkata bahwa Ribka itu bukan istrinya. Sehingga ketahuan bahwa di saat raja itu melihat mereka dua bersama, dan raja rasa marah. Kenapa engkau menyebabkan saya terkutuk? Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita harus memiliki hati yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kekudusan dan sangat menitik beratkan tentang hati yang benar. Hati kita menuntun kita dalam kehidupan yang berkemenangan, dalam kehidupan yang diberkati. Dan yang selebihnya akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Dan ayat kita lihat juga dalam Kejadian 42 ayat 1 hingga 15 bahwa anak-anak Yakub, di mana Yusuf dijual oleh adik-beradiknya ke tanah Mesir, dan akhirnya dia diangkat jadi gubernur, menteri keuangan. Ya, saya percaya itu menteri keuangan, ya, gubernur. Di mana tempat adik saudara-saudara lakinya mengalami keguncangan ekonomi, mengalami masalah ekonomi, kemarau, mungkin mengalami kehidupan yang memerlukan makanan. Tetapi akhirnya dia meminta kepada Yusuf. Mereka datang kepada Yusuf dan minta. Dan apa yang kita lihat bahwa di dalam krisis ekonomi seperti apapun, Tuhan punya cara dan jalan untuk kita.
Tuhan menempatkan orang percaya, Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber akan membantu kita. Oleh sebab itu kita harus berdoa bagi mereka supaya situasi dan ekonomi yang ada di dunia, apapun bahkan di negara kita tetap terus berdoa dan percaya akan Tuhan. Dan saya percaya krisis-krisis ekonomi dalam kehidupan kita adalah untuk mempercayakan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan melipat kali gandakan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan yang keempat adalah kisah Nabi Elisa bersama dengan janda, di mana Nabi Elisa memberitahu kepada janda itu, dapatkanlah bulir-bulir minyak itu dijual, dan dapatkan botol-botol yang ada dijual. Dan apa yang terjadi, disingkatkan cerita bahwa janda itu dapat membayar hutang dan anaknya tidak menjadi hamba, dan mereka berlipat kali ganda. Minyak itu berkelimpahan dan kecukupan. Seorang janda yang kehilangan suami, tidak punya keuangan. Apa yang terjadi? Tuhan buka jalan dan Tuhan menghantar Nabi Elisa. Di setiap keguncangan ekonomi hidup kita, Tuhan akan menghantar orang yang tepat. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik atas hidup kita. Yang Tuhan mau kita adalah, yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dan yang pasti adalah mempercayai Tuhan setiap waktu. Nah, dalam krisis ekonomi, bagaimana hidup bertahan di saat keguncangan ekonomi? Yang pertama, kita harus ingat Tuhan punya rencana dan peduli terhadap umatnya. Bapa kita peduli. Bapa punya rencana yang indah buat hidup kita. Bahkan negara Malaysia sekarang ini, dia terus berdoa dan tetap terus berharap dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang tidak punya saving, ada yang keuangan kurang. Namun kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana dan Tuhan peduli terhadap kita. Amin. Firman Tuhan tadi seperti mengatakan pada kita adalah bahwa Tuhan itu menyediakan, dan Tuhan itu akan memelihara, dan Tuhan itu akan memberi makan kepada kita. Ya, di mana Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya, setiap waktu. Kalau hari ini kita masih dapat makan, ya puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih dapat minum, puji Tuhan. Tuhan tahu keperluan kita dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Yang kedua, kita perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Ini waktunya kita mengatur keuangan kita. Kita harus mengatur kehidupan kita, hidup dalam kesederhana, bijaksana dalam pengelolaan keuangan yang ada, ya, dan harus hidup bertanggung jawab. Harus berhidup bertanggung jawab. Jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah hidup semakin bergantung kepada kekuatan Tuhan dalam bekerja. Apapun pekerjaan, inilah waktunya. Jadi kita tidak perlu memilih pekerjaan. Apapun saja pekerjaan, kita bekerja dan punyai pendapatan untuk kehidupan keluarga, punya pendapatan untuk meneruskan kehidupan sehari-harian kita. Cukuplah apa yang ada, cukup kita dapat makan, cukup kita dapat mempunyai kehidupan yang sederhana di hadapan Tuhan, bahwa itu adalah mengajar kita mempercayakan bahwa hidup yang lebih indah adalah beriman kepada Yesus Kristus dan punyai kekuatan dalam Tuhan. Yang keempat adalah mengelola gaya hidup dengan sehat. Ya, kurangkanlah. Kalau dulu kita selalu di Starbucks ataupun kita selalu makan di tempat yang mewah, kurangkanlah. Ya, mengelola gaya hidup dengan sehat. Paling tidak kalau dulu 1 bulan sampai 3-4 kali, oke, ataupun setiap minggu, kurangkanlah kepada 2 bulan 1 kali. Tidak masalah. Saya tidak menghalang kita untuk tidak makan di tempat yang sedap. Saya juga makan. Saya orang yang suka makan, dan tapi kita harus berpikir apakah perlu, apakah itu patut begitu. Itu sangat membantu kita sebenarnya. Oleh sebab itu kita harus mengelola gaya hidup kita dengan sehat. Mari kita makan makanan yang boleh memberikan kesehatan kepada kita, begitu kan? Makan buah dan menikmati hidup yang santai bersama dengan keluarga.
Tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu mewah dan bukan kemampuan kita. Oleh sebab itu, di dalam krisis ekonomi, saya percaya kalau kita hidup di dalam mengelola kehidupan kita dengan sehat dan punya kebijaksanaan dalam pengelolaan hidup kita, saya percaya kita menemui kebahagiaan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam kesederhanaan kita bersama dengan Tuhan, itu memberi kekuatan buat kita. Nah, hal yang ketiga adalah masih ada mukjizat di tengah krisis. Amin. Masih ada mukjizat di tengah krisis. Lihat pada kisah tadi, di krisis ekonomi, kalau pada cerita-cerita, keempat cerita itu di perjanjian lama, pertolongan Tuhan terjadi kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Oleh sebab itu saya percaya ada mukjizat di tengah krisis dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaat Tuhan banyak tanda tanya. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Nah, seperti yang saya katakan di dalam yang pertama tadi, adalah untuk menguji iman kita. Kadang-kalanya proses itu sebenarnya adalah supaya kita semakin melihat pada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita tetap mengalami mukjizat Tuhan di tengah krisis. Walaupun keadaan seperti ini, dalam COVID-19, masih dalam ibadah yang secara online, bahkan mula sudah ibadah, tapi masih lagi mengalami norma baru. Yang pertama adalah tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur dengan Tuhan. Kita tetap terus percaya akan Dia setiap waktu. Bersyukur adalah tanda kita menikmati anugerah Tuhan setiap waktu. Bersyukur dengan apapun ada yang kita ada. Oke? Di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap berdoa. Doa adalah sebagai komunikasi kita melalui roh kita yang tetap bersatu dengan Tuhan. Kenapa orang yang berdoa, orang yang mengandal dengan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan adalah dipersatukan dengan Yesus. Masih ingat firman Tuhan ini? Yesus di dalamku dan ku di dalam Yesus. Orang itu akan berbuah lebat. Orang itu akan mengalami Tuhan. Orang itu akan mengalami kekuatan dari Tuhan secara luar biasa. Tetap berdoa. Apapun keadaan hidup, tetap berdoa. Yang ketiga, tetap menabur dalam kekurangan. Tetap menabur dalam kekurangan. Yang pertama, menabur apa? Dari segi pelayanan, dari segi ibadah kita, dari segi keuangan kita, dari segi apa? Dari segi keluarga kita. Menabur dalam kekurangan adalah di waktu kita. Inilah waktunya kita menabur di hadapan Tuhan. Jangan karena krisis ekonomi, jangan karena krisis hidup, iman kita semakin kurang. Semakin kita rasa sepertinya, wah jangan invest. Saya katakan jemaat Tuhan, pengalaman pribadi saya yang luar biasa, di mana di dalam kekurangan itulah semakin kita memberi. Semakin kita berserah. Semakin kita mengalami hadirat dan berkat-Nya. Kita berkelimpahan. Masih ingat firman Tuhan bahwa waktu dalam kita menikmati kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah waktunya kita juga berbagi kepada apa yang kita ada. Oleh sebab itu jangan takut invest dalam Tuhan, jangan takut untuk menabur dalam kekurangan. Amin. Yang keempat, tetap bekerja keras dan percaya akan janji Tuhan atas hidup kita. Bekerja keras dengan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan percaya janji Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu jangan mudah putus asa, jangan mudah merasa sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita, jangan pernah merasakan sepertinya tidak ada jalan. Tapi ingat, kita mungkin merasa kecewa, mungkin kita mulai merasa sepertinya apakah Tuhan memperhatikan kita. Itu normal, secara manusia kita punya persoalan, kita punya pergumulan. Tetapi ingat, janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan itu iya dan amin. Oleh sebab itu kenapa saya menyarankan kita setiap waktu adalah supaya kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu, karena firman Tuhan ini adalah menjadi dasar hidup kita setiap waktu.
menjadi cermin kita untuk mengingat kata janji-janji Tuhan, menjadi satu doa kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu statement mengatakan, apakah Anda sedang dalam situasi di mana segala milik Anda lenyap, milik kita lenyap? Ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, Anda akan mendapat pemenuhan janji Allah dan Anda tidak akan memerlukan apa-apa lagi. Join Yoda. Saya tangkap di sini adalah di saat kita mengarahkan kepada Tuhan, di saat kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, apa yang ada di dunia itu tidak perlu lagi karena Anda telah dicukupkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ketika Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, jika Yesus itulah satu-satunya yang kita miliki, kita telah memiliki segala yang kita perlukan. Kenapa? Saya katakan, di dalam Yesus kita memperolehi kekayaan yang sejati. Kekayaan yang tidak ditemukan di dunia, kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang melampaui batas cara pikir kita. Amin. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 hingga 17, Anda boleh membacanya sendiri, bahwa mencari wajah Tuhan, menemukan Tuhan, apapun krisis hidup kita, menjadikan kita berkemenangan dan kita diberkati berkelimpahan. Amen. Mari kita menjalani hidup kita saat ini dengan kekuatan dari Tuhan. Bertahanlah menghadapi krisis hidup, krisis ekonomi, krisis iman kita. Saya percaya di dalam krisis-krisis hidup kita, di dalam musim-musim hidup kita, mujizat Tuhan pasti terjadi dan mujizat Tuhan tetap ada dan tetap terjadi atas hidup kita. Dan sebab itu jemaat Tuhan, mari saya membawa kita respon di dalam doa, kuat dan tetap bertahan dalam iman kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Saya percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami, firman-Mu pada hari ini yang mendorong kami, mempercayakan kami bahwa Engkau Bapa yang sentiasa memperhatikan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, kiranya kami tetap bertahan dalam menghadapi krisis hidup yang ada, supaya krisis-krisis yang kami alami, kami tetap terus memandang kepada Tuhan, kami tetap terus mempercayakan Tuhan setiap waktu kami. Biarlah kami memiliki iman yang sejati, iman yang mengalami anugerah Tuhan setiap waktu, hingga kami rasa kecukupan dan kami rasa sepertinya tidak ada hal yang dapat kami temukan, hanya dalam Yesus Kristus yang menjadi pertolongan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat yang mendengar, dan berkati setiap kami yang belajar kebenaran-Mu, hingga mengalami pertumbuhan dan kasih-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang, dan saya percaya kita sabar untuk menanti bersama ibadah secara fisikal. Nantikan waktu itu dan terus berdoa sehingga kita dapat bertemu secara fisikal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, Shalom. Saya percaya kita diberkati lewat sharing firman Tuhan yang sudah Pastor Bong sampaikan sebentar tadi. Amin. Jadi saat ini saya akan menyampaikan info gereja bagi kita semua. Oke, tetap setia, tetap fokus. So, info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita yang sudah diubah ke hari Isnin pada pukul 8.30 malam. Oke, so link akan di-sharekan di keluarga besar kita. Jadi kita boleh bersama-sama klik link itu untuk join persekutuan doa kita. Dan kita boleh share juga kepada rekan-rekan kita yang tidak ada di dalam keluarga besar, supaya mereka pun boleh terlibat sama dalam persekutuan doa ini. Oke? So, dan bagi kita yang tidak ada aplikasi Zoom, kita boleh download aplikasi tersebut di dalam Play Store ataupun Apple Store, so that kita boleh sama-sama join dalam persekutuan doa kita. Oke? Dan info gereja kita yang kedua adalah mengenai
persembahan kita. Oke, seperti yang kita sedia maklum, kita akan transfer online kepada bendahara gereja kita. Dan untuk maklumat akaun, boleh refer kepada slide yang sudah disediakan. Oke, dan sebarang pertanyaan juga kita boleh rujuk dengan Sis Vivika sebagai bendahara gereja kita. Oke, mari kita tetap setia memberi, walaupun kita tidak bersama beribadah di gereja, tapi ketidaksamaan kita bukan menghalang kita untuk terus memberkati gereja kita SIB Nilai. Amin. So, info gereja kita yang terakhir pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita. Oke, seperti yang kita sedia maklum, ibadah kita ini akan diteruskan lagi secara online di saluran YouTube SIB Nilai. Oke, so mari kita tetap setia dalam beribadah bersama-sama dimanapun kita berada, baik kita yang berada di kampung, yang sudah kembali bekerja juga, kita boleh sama-sama join ibadah live kita ini ya di saluran YouTube kita SIB Nilai. Oke, dan kita akan terus continue ibadah online kita ini sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak bila kita akan dapat beribadah bersama di dalam gereja kita. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah bersama seperti dahulu di gereja kita. Amin. Jangan risau, pasti tidak lama lagi kita akan bersama-sama beribadah, melayani di dalam gereja kita. Oke? Dan info gereja kita berakhir sampai di sini. Oke, sebelum kita mengakhiri info gereja ibadah kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa, kita serahkan sepanjang minggu yang akan datang ini ke dalam tangan Tuhan. Oke? So mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat join ibadah online ini bersama-sama di channel YouTube kami SIB Nilai ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, lewat pujian sembah kami tadi ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan, kami sepanjang minggu ini serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan, biar Engkau yang menyertai kami dari awalnya Tuhan, pemulaan hari sehingga kami bertemu lagi Tuhan dalam ibadah online kami ya Bapa. Terus jaga kami semua Tuhan dimanapun kami berada, agar kami terus kuat di dalam Kau, terus berjalan teguh di dalam jalan-Mu ya Bapa. Dan berkati Pastor Bong Tuhan sebagai gembala gereja kami, agar dia terus diberi kekuatan, kesehatan yang baik ya Tuhan. Kau memberkati setiap keperluan dia juga ya Bapa, dan supaya dia tidak kekurangan apapun di dalam Kau. Dan juga Bapa, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja juga Tuhan. Kau menyertai mereka apapun pergumulan mereka, agar mereka juga tetap kuat di dalam Engkau, terus bertumbuh bersama Engkau ya Bapa. Dan terutamanya Tuhan, jemaat SIB Nilai sendiri ya Bapa, baik yang sudah kembali ke kampung halaman, yang masih di sini bekerja Tuhan, Kau campur tangan dalam setiap urusan mereka. Kau terus memberkati setiap keperluan mereka. Bahkan anak-anak yang sedang mencari pekerjaan saat ini Tuhan, mari Bapa Engkau buka tingkap-tingkap langit, agar anak-anak-Mu Tuhan akan jumpa pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup mereka Bapa. Bapa, jaga kami, tuntun langkah kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini. Doa kami Bapa, mulia nama-Mu Tuhan, dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami palaskan semuanya ini. Amin. 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 Haleluya. Kita jumpa lagi minggu hadapan di saluran YouTube kita SIB Nilai pada pukul 10 pagi setiap hari Ahad. Oke? Bye. Jumpa Anda di sana, jumpa Anda di live ibadah online kita. Oke? Bye. Tuhan Yesus memberkati. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat